Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku semua, marilah kita manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan memulai masuk belajar tentang wudhu, karena kita melaksanakan sholat itu adalah harus dimulai dengan wudhu. Berarti hukum wudhu itu adalah wajib, karena melaksanakan sholat adalah hukumnya wajib. Kita harus membersihkan diri sebelum melaksanakan sholat. Oleh karena itu, anak-anakku semua, kita dulu harus mengerti apa itu wudhu. Berwudhu, arti wudhu menurut bahasa berarti bersih dan indah. Jadi anak-anakku semua, kalau kita mau selalu bersih, selalu indah kelihatannya, maka kita selalu berwudhu. Sedangkan menurut syara, wudhu berarti membersihkan anggota wudhu untuk menghilangkan hadas kecil. Orang yang hendak melaksanakan salat lebih dulu wajib wudhu, karena wudhu adalah syarat sahnya salat. Kalau seseorang melaksanakan salat tapi tidak diawali dengan sebelumnya melaksanakan wudhu, berarti salatnya tidak sah, karena wudhu itu adalah salah satu syarat sah salat. Anak-anakku semua, perlu kita mengetahui juga apa fardunya wudhu. Fardu wudhu yang pertama adalah niat. Niatnya itu dimulai ketika kita membasuh muka. Lafaznya, lafaz niat wudhu, nawaitul wudu'a lirafil hadasil asghari fardan lillahi ta'ala. Atau kita membaca saja, saya berniat wudhu fardu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, fardunya wudhu adalah membasuh seluruh muka, mulai dari tumbuhnya rambut kepala sampai bawah dagu, dan dari telinga kanan hingga telinga kiri. Jadi harus itu mulai dari tumbuhnya kepala tumbuhnya rambut di atas, dagu batasnya di bawah, kemudian batasnya kiri kanan adalah telinga kiri, telinga kanan. Kemudian yang ketiga, membasuh tangan kanan dan kiri sampai siku. Itu siku ada di situ yang tulang siku, ya, sampai di situ dibasahi. Kapan tidak sampai di situ berarti wudhunya tidak sah. Yang keempat, mengusap sebagian rambut kepala, ya, disapu kepala, rambut. Kemudian membasuh kedua belah kaki sampai mata kaki. Kalau kaki ada di situ, matanya yang di sebelah kiri dan di sebelah kanan, ada di luar dan di dalam, harus dibasahi, tumit. Karena kapan tidak dikena air berarti wudhunya tidak sah. Kemudian yang terakhir itu fardunya adalah tertib, artinya tertib sesuai dengan aturannya, urutannya. Anak-anakku semua, kita perhatikan, kita semua sudah kan biasa berwudu, namun barangkali masih ada yang belum paham betul. Kemudian sekarang kita pindah syarat berwudu. Syarat berwudu yang pertama adalah orang Islam. Kalau bukan orang Islam tidak perlu berwudu,
karena tidak melaksanakan sholat. Karena hanya yang orang Islam yang melaksanakan sholat, berarti orang Islam itu harus berwudu baru melaksanakan sholat. Yang kedua, tidak berhadas besar. Kalau kita berhadas besar, harus dulu bersihkan hadasnya, baru berwudu. Seperti halnya kalau kita haid bagi perempuan, itu namanya berhadas besar. Nanti selesai bersih dari hadas besar baru berwudu. Kemudian yang ketiga, dengan air suci dan mensucikan. Air ini banyak macamnya. Ada air yang suci tapi tidak mensucikan. Ada air yang suci dan mensucikan, seperti air hujan, air laut, air mata air, air sungai. Itu semua yang dimasuk air suci, mensucikan. Kemudian yang keempat, tamyiz, yakni dapat membedakan baik buruknya sesuatu pekerjaan. Artinya anak itu tahu mana yang perbuatan yang dilakukan kita melakukannya berdosa atau berpahala, maka itulah yang disebut dengan tamyiz. Membedakan mana yang benar, mana yang baik, mana yang buruk. Kemudian berikutnya, mengetahui mana yang wajib atau fardu dan mana yang sunnat. Harus kita pahami yang wajib yang ini, yang sunnah yang ini. Kemudian tidak ada sesuatu yang menghalangi air sampai ke anggota wudhu, seperti getah, cet dan sebagainya. Umpamanya kita pernah sudah memegang nangka, biasa ada darahnya, ada getahnya, terkena di kaki, terkena di tangan, harus dulu dibuka itu agar supaya air wudhu sampai di kulit kita. Kita sudah pegang pisang, ada getahnya, sudah pegang cet, ada melengket di tangan, harus dibersihkan dulu baru berwudu. Itulah syarat sah berwudu. Kemudian sunnatnya membaca basmalah. Ketika kita memulai membasuh tangan, maka membasuh tangan kita membaca bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita memulai mengerjakan wudhu, maka kita memulai dengan membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan. Ya, ini pergelangan. Kemudian berkumur-kumur. Masukkan air di mulut baru dikeluarkan. Tapi kalau kita sedang berpuasa, jangan berlebih-lebihan, khawatir puasanya batal karena bisa saja masuk air di tenggorokan. Membasuh lubang hidung sebelum berniat. Masukkan air di hidung. Ya. Jadi ini juga kalau kita memasukkan air di hidung tidak perlu ketika kita sedang berpuasa. Karena bisa saja masuk di tenggorokan. Ya, kemudian menyapu seluruh kepala dengan air. Ini sunatnya. Ya, kemudian menyapu telinga luar dan dalam. Ya, berikutnya 3 kali dalam membasuh. Setiap anggota badan yang disapu itu disunatkan mengulangi sampai 3 kali. Kemudian membasuh sela-sela jari, tangan, dan kaki. Dan terakhir, membaca doa sesudah berwudu. Anak-anakku semua, inilah tadi sunatnya wudu. Ya, anak-anakku semuanya sudah pernah atau sudah pernah belajar di SD, tapi perlu kita perdalam karena kita ini masuk di tingkat berikutnya di SMP atau di MTS. Karena kapan wudhunya tidak sah, salatnya juga tidak sah.